Dalam hidup kita, menurut firman Tuhan yang saat ini yang kita akan pelajari adalah berjalan dalam kekudusan. Mengapa dalam hidup kita ini diperintahkan oleh Tuhan berjalan dalam kekudusan? Kata kudus atau kados itu adalah dipisahkan. Artinya dipisahkan dari segala kekotoran lalu menjadi murni. Atau juga dikatakan bahwa kita dipisahkan dari situasi duniawi ini untuk dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan kuduslah kamu, bahwa karena aku kudus, itu artinya bahwa kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu kita dipisahkan dari keadaan situasi seluk-beluk duniawi ini untuk berhadapan dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan terus-menerus dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, bagaimana caranya kita bisa berjalan dalam kekudusan itu? Ada 3 kebenaran supaya kita dapat berjalan dalam kekudusan itu. Dalam Mazmur pasal 29 ayat 2 katakan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Mazmur 29 ayat 2. Kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku sekalian, bahwa cara yang pertama supaya kita berjalan dalam kekudusan, yaitu kita harus berjalan dengan perhiasan kekudusan. Nah, kalau berbicara soal perhiasan, maka itu biasanya berhubungan dengan wanita. Dan wanita suka sekali dengan perhiasan. Pada kategori fashion itu perhiasan bisa berbagai macam bentuk. Bisa perhiasan dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, bisa juga dengan manik-manik dan sebagainya. Bahkan perhiasan yang paling mahal emas, ya. Dan wanita kalau disuruh pilih perhiasan mana yang kamu pilih, manik-manik dari akik atau dari tumbuh-tumbuhan atau emas, maka semua akan mengatakan emas, ya. Walaupun orang yang tidak berada di suku terasinggung akan memilih emas, dia sudah kenal emas sejak dahulu. Orang itu suka akan itu. Tetapi bagaimana dengan kita berhadapan dengan Tuhan? Tuhan tidak menuntut perhiasan yang semacam itu. Tuhan juga tidak menuntut seberapa saudara kaya berhadapan dengan Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan, yaitu harus berhiaskan kekudusan. Kalau perhiasan kekudusan ini tidak pandang bulu, orang miskin, orang kaya, setengah kaya, atau apa saja, tidak jadi persoalan apakah itu laki-laki atau perempuan, sama saja. Di hadapan Tuhan itu harus ada perhiasan kekudusan yang menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan duniawi yang kita jalani hari ini. Kita memang sama-sama di dunia, tetapi yang membedakan itu adalah perhiasan kekudusan di dalam hidup kita, sehingga orang lain melihat itu loh muridnya Yesus, loh itu loh muridnya Yesus. Tapi zaman kita itu kalau tidak hati-hati tidak ada bedanya, mana murid Yesus, mana orang duniawi, sama. Jadi sikapnya sama, pergaulannya sama, pokoknya sama. Tapi kita tidak boleh seperti itu, karena firman Tuhan ini jelas. Tuhan mengatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita harus memuliakan namanya.
hati-hati dalam hidup kita, jangan sampai kita menurunkan derajat dari kemuliaan Tuhan kita. Tuhan menuntut supaya kita memberikan kepada Tuhan kemuliaan namanya dengan apa? Itu dengan sujud kepada Tuhan dan berhiasan kekudusan. Jadi kalau dibilang sujud, nanti bilang, oh sujud kan, itu kan seperti agama sebelah. Tidak ada. Masuk sujud ini itu menyerahkan hati kita untuk di hadapan Tuhan dengan sujud. Dan itu yang dimau oleh Tuhan, bahwa kalau kita betul-betul hati kita berhubungan dengan Tuhan terus-menerus, itu artinya kita sujud kepada Tuhan. Yang kedua, kita berhiaskan kekudusan itu, berarti nama Tuhan itu dimuliakan di dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita harus berjalan dalam kekudusan itu? Yang kedua itu di dalam Ibrani pasal 12. Ada yang ketemu, silakan baca Ibrani pasal 12 ayat 14. Berjalanlah itu damai dengan semua orang dan berjalanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Apa saudara di sana digarisbawahi? Itu adalah kejarlah kekudusan. Kalau kita ingin berjalan di dalam kekudusan bersama Tuhan, mau tidak mau, kita harus tanggap dalam hidup ini. Kita harus mempunyai motivasi yang terus-menerus kepada Tuhan dengan cara kejarlah kekudusan. Artinya terus berusaha untuk mencari kekudusan, terus melakukan semua kegiatan kita berdasarkan kekudusan, dan semua hal yang di dalam hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, supaya kita bisa hidup kudus di dalam Tuhan. Namun demikian, ya, hidup kudus di dalam Tuhan menurut firman Tuhan Ibrani 12 ayat 14 di sana, bahwa salah satu syaratnya supaya kita bisa hidup kudus itu harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Berusaha, jadi ada usaha untuk berdamai dengan semua orang. Nah, kalau zaman kita kan sedikit-sedikit nggak damai. Mungkin secara negara kita damai, tapi secara sosmed itu wah kelihatan nggak damai. Ya, saya baru kita supaya kita bisa berjalan dalam kekudusan harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Yang kedua itu kejarlah kekudusan. Nah, itu mesti ada keseimbangannya. Kalau kita bisa berdamai dengan orang, pasti otomatis kita bisa mengejar kekudusan. Bagaimana mungkin kita mengejar kekudusan tapi tidak berdamai dengan semua orang? Tidak mungkin. Jadi harus berdamai dengan siapa saja, karena semua orang di sini disebutkan. Dan kemudian baru mengejar kekudusan. Dan itulah dasarnya firman Tuhan, dan Ibrani mengingatkan bahwa tanpa kekudusan itu kita tidak bisa melihat Allah. Saudaraku, yang ketiga itu mengapa kita diperintahkan Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan. Yang ketiga ini itu merupakan perintah Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudaraku sekalian, ngerti maksudnya? Bahwa selama kita diperintahkan untuk berjalan dalam kekudusan,
keputusan itu kita bisa melakukan asalkan kita melakukan firman Tuhan ini, yaitu kita sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, kita harus berusaha. Sekali lagi berusaha. Jadi berusaha, jangan disebut sini karena orang berusaha pasti nggak santai ya. Kalau berusaha ya untuk mencari pekerjaan misalkan ya harus keluar, bawa lamaran, bawa rumah, tanya sana, tanya sini, pergi sana, pergi ke sini, tarik perusahaan-perusahaan ditanya seperti itu. Kalau daftar 1000 perusahaan, masa sih nggak ada satu pun perusahaan yang lima? Ya pasti ada, ya kan? Nah, itu namanya usaha. Dan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kamu harus berusaha, harus. Kita mengatakan, ya kamu bolehlah berusaha, kamu ya mudah-mudahanlah kamu berusaha, ya setengah-setengah lah berusaha, tidak, tetapi harus berusaha. Dan kata harus berusaha ini untuk apa? Supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu, kita tidak bercacat. Kalau sudah tidak bercacat, itu kalau utuh namanya nggak punya tangan satu, itu namanya cacat. Tetapi ini berhubungan dengan rohani, maka yang dimaksud oleh Tuhan itu apa yang sudah kita terima firman Tuhan itu kita terima 100%, asalkan itu murni firman Tuhan. Dan mengatakan kepada kita supaya kita tidak bercacat dalam pengajaran, kita tidak bercacat, tetap firman Tuhan yang kita terima dan tidak bernoda. Kalau ya tidak bernoda, itu tidak bernoda itu tidak tercoreng. Kalau kita punya baju bagus-bagus warnanya putih, kalau kena tinta, waduh, kira-kira jadi bagus enggak baju itu? Enggak, menarik banget ya. Sudah baju putih yang bersih, sekarang kena tetesi noda tinta sedikit aja, itu merusak putihnya ini semua ya. Aduh, ini udah, apalagi kalau tintanya nempel di depan ya, di depan gitu, akan kelihatan orang, aduh, enggak bagus nih baju ini, tadinya putih bersih mengkilat, sekarang kena tinta walaupun sedikit. Ini yang dinamakan noda, dan noda ini berhubungan dengan sikap kita, tingkah laku kita di dalam lingkungan kita bersama dengan orang lain. Kita jaga jangan sampai kena noda itu. Ya, jadi kalau hal itu yang terjadi, dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu, semua anak-anak Tuhan itu diangkat masuk ke surga, kan gitu. Amin. Kan tujuannya kan itu ya, supaya ketika Tuhan Yesus mendadak datang, kita siap bahwa kita ditemui oleh Tuhan itu tidak bercacat dan tidak bernoda sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka inilah yang disebut kita berhasil berjalan di dalam keputusan kita bersama dengan Tuhan. Walaupun sekarang ini kita begitu banyak mengalami kesusahan, tekanan hidup yang masa depan yang tidak jelas, tapi teruslah kita berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu akan menolong kita supaya kita menjadi berhasil berjalan di dalam keputusan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita, mengingatkan kita supaya kita tetap setia mengikuti perintah Tuhan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.